Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, beribu-ribu karunia-Nya sehingga kita berada di tempat ruang lingkup yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan, kecurahan, pahala, serta diberikan segala kemudahan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi terkait adab mufassir yang berjudul Etika Memperlakukan Kalamullah. Disebut Kalamullah atau Al-Quran merupakan sumber utama ajaran agama Islam yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan agung. Bukan hanya sekedar kitab suci yang hanya dibaca, tetapi juga menjadi sebuah pedoman atau jalan hidup oleh umat manusia. Di dalamnya terkandung banyak makna terkhusus tentang petunjuk, hukum, serta memiliki nilai-nilai kehidupan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada realita kehidupan sehari-hari masih banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami dan mengamalkan tentang etika terhadap kalamullah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi pembahasan terkait tentang definisi kalamullah dan bagaimana cara kita beretika terhadap kalamullah, dan juga bagaimana cara kita beradab terhadap kalamullah atau Al-Quran baik secara fisik maupun digital, dimana pada zaman modern ini tentu orang ingin mudah ataupun ingin cepat. Maka dengan itu kita sajikan materi kali ini agar lebih berhati-hati untuk menjaga kesucian dan kehormatan Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian kalamullah. Pengertian kalamullah secara bahasa dapat kita ketahui makna kalamullah tersusun dari kata kalam yang berarti ucapan ataupun perkataan serta firman. Dan Allah adalah Rabb Azza wa Jalla yang maha segalanya. Jadi kalamullah adalah sebuah firman Allah atau perkataan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, istilah ini disebut sebagai wahyu, yang dimana wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui perantara malaikat Jibril. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang berbunyi, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumun la ya'lamun, yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat
supaya ia sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Quran surah At-Taubah ayat 6. Pengertian kalamullah menurut Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menegaskan bahwasanya kalamullah dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Kata kalam disandarkan kepada Allah, yang menunjukkan bahwa kalam atau firman-nya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari diri Allah, melainkan sesuatu yang ada pada Allah sebagai sifat baginya. Adapun kedudukan Al-Quran dalam agama Islam yang kedua, ia sebagai pedoman serta petunjuk kehidupan bagi umat Islam ataupun hudal linnas. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang baik dengan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan pada terakhir. Kenapa begitu? Karena untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Adapun yang keempat, yaitu Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang sudah saya jelaskan di atas terkait warisan Nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Maka kedua perkara tersebut adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul, yaitu hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam penjelasan tersebut disimpulkan bahwa kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai kitab suci, sumber hukum pertama dan yang paling utama, pedoman hidup yang sempurna, penutup seluruh wahyu, serta memiliki mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad SAW yang terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang adab. Makna adab secara bahasa berarti tata krama ataupun etika serta kebiasaan yang mulia yang menghiasi kehidupan seseorang. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mendefinisikan adab, yaitu adab adalah mengambil akhlak-akhlak yang mulia. Definisi ini menunjukkan bahwa adab bukan hanya soal bagaimana kita bersikap kepada sesama manusia, namun juga bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara terutama menghormati ilmu. Kedua, memuliakannya, serta menjaga amanah serta mengendalikan sebuah hawa nafsu. Selanjutnya adalah urgensi adab dalam berinteraksi dengan wahyu. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Maka berinteraksi dengan wahyu atau Al-Quran ini bukan sekedar aktivitas membaca semata, melainkan sebuah amalan ibadah yang memerlukan sebuah adab dan etika yang baik. Di era modern ini, banyak orang yang ingin mudah serta gampang, terutama dalam membaca Al-Quran melalui handphone ataupun aplikasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghormati Al-Quran dalam bentuk aplikasi. Nah, ada syarat-syaratnya. Ketika kita sedang membaca, sedang melantunkan ayat Al-Quran melalui HP digital, perlu kita perhatikan adab dan etikanya. Yang pertama adalah ketika kita hendak membaca, utamakan kita sudah fokus serta tidak ada gangguan hal lain, terutama notifikasi. Itu perlu kita matikan terlebih dahulu, lalu kita fokus terhadap apa yang kita akan lakukan, seperti membaca atau mempelajari Al-Quran di dalamnya. Adapun yang kedua, kita harus menempatkan posisi kita yang layak. Tidak boleh membuka aplikasi tersebut dalam keadaan kita sedang berhadas ataupun kita sedang dalam kamar mandi. Itu sangat tidak boleh, sangat tidak dianjurkan. Apalagi ketika kita dalam keadaan tangan yang kotor, kuku yang panjang, sehingga kita menyentuh Al-Quran, itu sangat kurang adab. Adapun yang ketiga, yaitu kita menjaga kesucian baik dari jasmani maupun rohani kita. Terutama ya seperti tadi, kita menjaga seperti halnya wudhu, dan juga kita menjaga jasmani kita, misalnya tangan kita kotor dan belum bercuci tangan ataupun kuku kita panjang dan hitam, itu kita membersihkannya terlebih dahulu. Pada kesimpulannya, etika terhadap kalamullah merupakan wujud dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menggunakan mushaf fisik maupun digital. Maka prinsip pengagungan tidak boleh luntur. Kesucian serta kebersihan fisik, kelayakan tempat, dan adab membaca adalah kunci utama seorang muslim untuk meraih kekhusyuan dan rahmat dari setiap firman-Nya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minni wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.